Kongres 2022 Satu Sinergi Bangun Negeri. Oke Ajri, akhirnya kita hampir sampai di penghujung acara. Tapi hari ini aja ya, karena betul, tentunya Kak. besok-besok masih ada lagi Betul gitu ya. sekali. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan juga tetap semangat ya menghadapi atau akan menyambut dengan paparan terakhir di hari ini dari Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber yakni Subkoordinator Penyusunan Rencana Penempatan Pegawai atau Analis Kepegawaian Muda, Bapak Gugun Gundari Eskom. Selamat sore Pak Gugun. Selamat sore Mas Ajri. Mas Rizky, Mbak Ajri, maaf salah. Iya, Siap, tidak apa-apa Bapak. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat ya Bapak. Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik, kami silakan Pak Gugun untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Bapak Kepala Biro Kepegawaian, yang mana pada saat ini beliau tidak bisa hadir. Jadi saya mewakili Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mempresentasikan tentang Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana sih sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM yang mungkin teman-teman dari STAN sudah banyak yang mengetahui. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, izin perkenankan saya sedikit mempresentasikan tentang Kementerian Hukum dan HAM. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua dari PLP STAN, Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang cukup besar di Indonesia, di mana kami mempunyai 11 unit eselon 1 yang ada di pusat, yang ada di Jakarta, bertempat di Jakarta, dan kemudian kami juga mempunyai kantor wilayah di 33 provinsi, di mana kantor wilayah tersebut juga membawahi unit pelaksana teknis. Secara berurutan mungkin akan saya sebutkan, 11 unit eselon 1 itu adalah Sekretariat Jenderal, terus ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, ada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian ada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Dirjen atau Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, lanjut ada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta yang terakhir adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Itu adalah 11 unit eselon 1. Nah, kemudian ada 33 kantor wilayah yang tersebar di 33 provinsi, dari Aceh sampai dengan Papua dan Papua Barat. Nah, masing-masing kantor wilayah ini mempunyai unit pelaksana teknis yang mungkin teman-teman sudah mengetahui atau sudah paling tidak paham tentang Kementerian Hukum dan HAM, di mana unit pelaksana teknis ada lembaga pemasyarakatan, ada rutan, ada lembaga pembinaan khusus anak, ada lembaga pembinaan anak perempuan, terus ada Rukbasan, ada Balai Pemasyarakatan atau Bapas, kemudian ada BHP, Balai Harta Peninggalan, kemudian kami juga mempunyai Rumah Sakit Pengayoman tipe D, kemudian kami juga ada unit pelaksana teknis kantor imigrasi. Dan lanjut ada rumah deteksi imigrasi, dan kami juga mempunyai perwakilan di luar negeri. Terus kami juga ada pos lintas batas, kemudian ada pusat data dan informasi, ada TPI juga, terus dan tidak kalah juga dengan Kementerian Keuangan, kami juga mempunyai sekolah vokasi sebenarnya. Ada Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Pemasyarakatan. Yang bisa saya sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini adalah kementerian yang
satu-satunya yang unik dari kementerian lain atau instansi lain. Karena apa? Struktur di kami ini bermacam-macam, terdiri dari pemasyarakatan, keimigrasian, dan ada kekayaan intelektual, ada tentang hak asasi manusia, dan kami juga menangani tentang peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kami bisa kami katakan bahwa satu-satunya kementerian yang terdiri dari berbagai macam bidang dan yang paling unik dari instansi atau kementerian lain. Nah, bisa saya sampaikan visi dan misi dari Kementerian Hukum dan HAM. Visi kami adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dan untuk misinya ada 6 misi yang akan kami wujudkan, yaitu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Kemudian yang kelima, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan integritas. Baik. Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai tata nilai atau kami sebut apa ya, core value kali ya, atau semboyan lah seperti itu. Ini yang mempersatukan kami mulai dari Aceh sampai Papua. Kami mempunyai tata nilai kami pasti. Pasti itu singkatan dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Jadi kami di Kementerian Hukum dan HAM terbiasa dengan tata nilai ini. Setiap kali kami melakukan kegiatan, pasti kami akan menyiapkan yel-yel kami pasti. Gitu. Ini adalah sebagai tata nilai dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian bisa saya sampaikan bahwa jumlah seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM dari mulai dari Aceh, kantor wilayah Aceh, Papua, dan seluruh unit pusatnya, seluruhnya adalah 64.073 pegawai, di mana di pusat ada 4.720 pegawai, dan di kantor wilayah 59.353 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, untuk komposisi berdasarkan jabatan struktural jumlahnya ada 8.699, untuk jabatan pelaksana atau fungsional umum, ini yang terbesar ada sekitar 45.064 pegawai, dan yang berikutnya adalah jabatan fungsional yang terdiri dari 10.310 pegawai. Yang bisa saya sampaikan bahwa di Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai pola karir yang cukup jelas, di mana kami mengusung tema sebagai Smart ASN. Di mana Smart ASN ini adalah tujuan kami untuk dapat mencapai kualitas SDM yang mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan. Jadi kalau kita lihat bahwa dari roadmap pembangunan ASN yang berbasis sistem merit, sudah kita ketahui bahwa diperlukan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Maka kami, Kementerian Hukum dan HAM, fokus pada perbaikan manajemen ASN-nya. Untuk itu kami melakukan perbaikan mulai dari perencanaan ASN, kemudian rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan kompetensinya, kemudian penilaian kinerja dan penghargaan, terus promosi, rotasi, dan karir, kemudian ada Purnabakti. Jadi kami berfokus kepada 6 hal ini, mulai dari perencanaan ASN, kebutuhannya berapa banyak, terus formasinya berapa banyak, terus kemudian rekrutmen dan seleksinya, di mana kami pada tahun 2017 merekrut calon pegawai negeri sipil dengan kuota 17.000, dan itu yang paling banyak kami formasinya.
Kemudian untuk pengembangan kompetensi juga kami sudah menyiapkan sesuai dengan sistem merit, terus ada juga manajemen talenta yang saat ini kami sudah siapkan, dan kemudian ada standar kompetensi jabatan juga yang sudah kami siapkan, dan itu semua tujuannya untuk mencapai smart ASN yang mana isinya adalah berintegritas dan profesional, mempunyai wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa nasionalisme, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, dan kemampuan networking. Baik. Untuk pola karir sendiri adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan atau diklat jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiunnya. Jadi kami sudah mengembangkan satu pola karir yang mana mulai dari jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan sudah kami siapkan semua, dan ini tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan SDM, di mana kami juga selain mempunyai unit eselon 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, kami juga telah mendirikan badan diklat di 5 kantor wilayah, yang diantaranya yaitu di Kepulauan Riau, terus di Sulawesi Selatan, kemudian ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti itu. Baik, untuk pola karir sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pola karir yang kami usung adalah bisa pola karir vertikal, diagonal, maupun horizontal. Bagaimana yang kita ketahui bahwa untuk jabatan pimpinan tinggi ini bisa mengisi posisi di jabatan fungsional, yang mana jenjangnya adalah ahli utama. Terus jabatan administrator juga bisa berpindah ke jabatan fungsional jenjang ahli madya maupun muda. Begitu pula dengan jenjang jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional bisa beralih ke jabatan administrator atau administrasi. Untuk dasar hukum terkait pola karir maupun manajemen PNS di Kementerian Hukum dan HAM, kami ambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja yang sekarang juga sudah berubah ke PP nomor 6 kalau salah. Kemudian ada Permen PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian ada Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang kompetensi jabatan ASN. Nah, prinsip yang kami pakai dalam pola karir adalah pertama adalah kepastian, kemudian profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Nah, tujuan dari pola karir kami di Kementerian Hukum dan HAM memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS. Jadi apabila teman-teman dari STAN berkarir di Kementerian Hukum dan HAM, dapat kami pastikan karirnya bisa jelas dan sudah pasti, maksudnya jenjangnya sudah pasti dan bisa meningkat seperti itu. Kemudian kedua adalah menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi. Ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS. Dan keempat, mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk bentuk dari pola karir bisa horizontal, vertikal, maupun diagonal. Di mana horizontal itu adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi.
jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Kemudian ada bentuk pola karir vertikal. Pola karir vertikal ini perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Kemudian yang terakhir bentuk pola karir ada diagonal. Nah, ini perpindahan dan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Adapun alur karir yang kami pakai adalah sebagaimana berikut. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, Bapak dan Ibu, alur karirnya dari mulai CPNS umum atau lulusan ikatan dinas paling tidak 4 tahun teman-teman ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, baik di kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis. Kemudian nanti bisa meningkat alurnya mulai dari pengawas, terus maju ke administrator, kemudian nanti bisa jenjangnya pola karirnya bisa ke fungsional seperti itu. Nah, untuk puncak karir sendiri, mulai dari kita lihat bahwa di alurnya dari awal karir sebagai CPNS atau alumni. Di sini kami karena mempunyai sekolah vokasi juga, Poltekkip dan Poltekim. Kami mulai dari CPNS, kemudian ada uji kompetensi, kemudian kami laksanakan alur proses sebagaimana yang tertera dalam diagram ini untuk mencapai puncak jabatan pimpinan tinggi, baik pimpinan tinggi pratama maupun pimpinan tinggi madya. Gitu. Ini juga demikian adalah pola karir untuk teman-teman yang memang ingin berkarir di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami sudah mempunyai polanya yang insya Allah sudah jelas dan bisa menjadi harapan karir teman-teman ke depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan ke Mas Rizky dan Mbak Adri. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak untuk mempersingkat waktu Bapak. Kami masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Boleh, silakan Mbak. Kami silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh di raise hand saja teman-teman. Iya, silakan, nggak usah ragu, nggak usah malu gitu ya jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana sih bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ini instansi terakhir hari ini ya. Iya, Kakak. betul sekali Azri. Ditutup dengan semangat, tadi sudah dibuka dengan semangat, tutup dengan semangat. Siap. Oke, mungkin teman-teman masih lagi berpikir mungkin Bapak pertanyaannya seperti apa. Saya mewakili teman-teman dulu nih, sudah terkumpul pertanyaan dari G-Form. Pertanyaan pertamanya Bapak, bagaimanakah nanti apabila lulusan PKNStan bekerja di Kemenkumham, formasinya seperti apa Bapak? Bisa boleh dirinci prodinya? Berapa orang yang dibutuhkan per prodi? Terima kasih Bapak. Iya, baik. Kami 2 tahun terakhir, 2 tahun lalu, tahun 2020 dan 2021, kami memang menerima lulusan PKNStan, tapi sebenarnya yang kami usulkan banyak, sekitar 100-an gitu. Cuma kami hanya menerima tahun 2020 itu 10. Terus tahun 2021 kami juga mengajukan sekitar 100-an dengan ada 3 prodi ya, kalau nggak salah ada saya lupa itu. Cuma kami untuk jabatannya kami meminta pengelola BMN, terus pengelola anggaran, terus pengelola keuangan. Kami minta jumlah yang cukup banyak, signifikan 100-an, tapi hanya diberikan 16 untuk tahun kemarin 2021. Kemudian untuk tahun ini kami juga kembali mengajukan permintaan ke STAN lebih kurang 200-an. Kami sebar di seluruh unit eselon 1 maupun kantor wilayah, di mana tujuan kami adalah karena PKNStan adalah kementerian di bawah naungan Kementerian Keuangan,
kami sangat berharap support dari teman-teman di STAN maupun Kementerian Keuangan terhadap apa namanya pengelolaan keuangan di Kementerian Hukum dan HAM, di mana kami sangat merasa kurang sekali, terutama untuk para pengelola BMN, pengelola anggaran, maupun pengelola keuangan yang kami rasa sangat kurang SDM-nya, kecuali bisa PKN STAN memenuhi kebutuhan kami sesuai dengan surat usulan kami, yang mana lebih kami butuhkan di setiap kantor wilayah itu paling tidak ada 2 lulusan PKN STAN untuk dapat mengelola keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Dapat kami sampaikan juga bahwa selama 8 kali berturut-turut kami menyandang gelar predikat WTP dari BPKP. Jadi, dan itu juga semua berkat dukungan teman-teman yang dari PKN STAN dalam hal pengelolaan anggaran itu. Jadi untuk tahun 2022 ini kami mengajukan sekitar 200-an lah, seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kami sudah bagikan semua termasuk di unit pusat. Untuk sekretariat jenderal sendiri kami membutuhkan pengelola BMN lebih kurang sekitar 15 orang pegawai. Itu kami akan tempatkan di Biro Pengelolaan BMN, di mana di situ khusus penanganan tentang pengelolaan BMN. Seperti itu Mbak Azri. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Kemudian kami tawarkan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Boleh langsung di raise hand, teman-teman. Iya, langsung aja ya. Masih malu-malu sepertinya nih Ajri Iya. ya. Padahal beberapa pertanyaan favorit ini juga sepertinya mungkin kita tanyakan langsung aja kali Oh, ya. Pak. Mohon izin Pak Gugun, mungkin ini pertanyaan favorit nih Pak. Sepertinya tadi belum tercover ya Pak dari paparan. Izin Pak, terkait dengan kebijakan tugas belajar atau izin belajar Pak. Jadi kesempatan bagi para alumni STAN ini untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Bagaimana peluang untuk melaksanakan tugas belajar maupun izin belajar, dan apakah dari Kemenkumham sendiri ada kerjasama dengan beberapa universitas untuk pelaksanaan beasiswa begitu Pak? Siap. Baik. Untuk tugas belajar maupun kesempatan belajar, terutama beasiswa, itu sangat terbuka bagi kami. Kami juga menyediakan hal tersebut, beasiswa. Jadi kami pernah menyelenggarakan beasiswa dengan Universitas Indonesia, dengan Universitas Pajajaran, terkait beasiswa untuk para pegawai yang ingin melanjutkan kuliahnya, baik S1 maupun S2. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir ini kami juga mengembangkan beasiswa dari luar negeri juga, karena kami bekerja sama dengan JIK, terus kami juga bekerja sama dengan dari Australia, saya lupa namanya itu. Tapi kesempatan untuk beasiswa sangat terbuka sekali. Kami juga menyediakan beasiswa, jadi terutama untuk Direktorat Jenderal yang mempunyai PNBP, seperti Direktorat Jenderal AHU, Kekayaan Intelektual, maupun Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman yang dari PKN STAN, kami untuk dalam hal pendidikan, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa kualitas SDM yang mumpuni itu yang sangat kami ingin tingkatkan, karena besarnya kementerian kami yang perlu ditunjang oleh kemampuan dan kompetensi dari para pegawainya yang mempunyai pendidikan yang sangat baik, seperti itu. Terima kasih Pak Gugun. Jadi nggak perlu khawatir ya Ajri dan rekan-rekan ya, karena kesempatannya dibuka lebar gitu. Bahkan tadi sudah bekerja sama juga ya Pak dengan beberapa kampus. Baik Pak, mungkin izin pertanyaan terakhir ya. Iya Kakak. Nah, gimana Ajri?
Ini pertanyaan titipan Bapak. Mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Bagaimana Ya. komponen take home pay di Kemenkumham selain gaji pokok dan tukin, Bapak? Ya, baik. Di kami memang selain gaji pokok juga tunkin, kami juga mempunyai apa namanya, ada istilahnya uang lembur lah, seperti ada uang lembur, terus ada apa namanya, ada eh, apa namanya, selain uang lembur juga ada penghasilan yang seperti apa ya, istilahnya intinya gini, untuk tunjangan kinerja kami mempunyai grade yang bisa dibilang cukup tinggi juga dari kementerian-kementerian lain. Terus kami juga ada apa namanya, pemasukan lain, misalnya dari baik uang lembur atau dari pemasukan, gimana ya saya menyebutnya, apa ya, misalnya tergantung dari teman-teman, kompetensi dari teman-teman semua. Misalnya kami mempunyai reward, misalnya apabila teman-teman sangat berprestasi, kami juga mempunyai reward yang mungkin bukan berupa uang, tapi kami juga mempunyai reward berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, seperti itu. Apabila teman-teman punya prestasi yang bisa mengangkat nama baik Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, bahwa memang di Kementerian Hukum dan HAM secara kesejahteraan sudah bisa apa ya, misalnya sudah jelas lah, seperti itu. Itu Mbak Adri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas Ya, jawabannya. Baik, mungkin kita cukupkan ya, Ya, Kakak. Jeri ya, untuk sesi tanya jawabnya. Baik Pak Gugun, sebelum kami akhiri sesinya, kami persilakan Pak Gugun untuk menyampaikan closing statement. ya, baik. Baik, teman-teman semua dari Pakai Instan, saya harap teman-teman dapat bergabung dengan kami di Kementerian Hukum dan HAM, di mana teman-teman semua sangat dibutuhkan dukungannya, terutama terkait pengelolaan anggaran. Jadi kami sangat welcome sekali apabila teman-teman mau bergabung dengan kami di Kementerian Hukum dan HAM, bergabung dengan kami dan maju bersama kami di Kementerian Hukum dan HAM. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat menjalankan tugas di Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak atas paparan informasinya, jawaban atas pertanyaannya, dan juga kehadiran Bapak pada acara KLP Fest 2022 ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan informasi dari Bapak tadi bisa menambah informasi ya Kak. Betul bisa sekali. mendapatkan pencerahan terkait instansi mana yang akan menjadi pertimbangan teman-teman untuk masuk nantinya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Salam sehat selalu Bapak. Pak. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, sampailah kita di penghujung acara KLP Fest 2022 hari ini. Nah, hari ini aja ya, karena betul, besok Pak. masih lanjut ya Ajri ya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber dan juga teman-teman lulusan PKN STAN 2022 tentunya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang ditampilkan tadi, dipaparkan tadi oleh para narasumber bisa memberikan pemahaman yang lebih terkait instansi-instansi ya Kakak ya, sehingga terobati kegalauannya nanti. Iya, biar nggak kayak Risa tadi ya. Iya. Risa, halo Risa. Semoga sudah tidak galau lagi ya Risa. Amin. Oke, teman-teman juga jangan lupa untuk mengunjungi halaman www.klpfest2022.com untuk melihat jadwal KLP Fest 2022 ya. Ya, dan juga KLP Fest ini akan berakhir pada tanggal 19 Oktober Kakak ya. Iya. Masih ada 5 hari lagi, jadi teman-teman
ikuti terus sampai akhir rangkaian acara nantinya dan ajak teman-teman yang lain untuk join karena KLPFS ini sangat-sangat penting untuk angkatan saya. Oke. Baik, rangkaian pemaparan dari instansi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan serta kekurangan. Akhir kata kami tutup KLPFS 2022 hari ini dengan jargon ya Kak. Oke, kita jargon lagi ya. Siapa yang pimpin nih Kak? Dari Ajri aja biar semangat, tapi yang semangat Oke, ya. Siap. Oke. KLPFS 2022 Satu sinergi, bangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.